Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 2 akan melakukan praktikum, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempercepat dan memperlambat terjadinya korosi kaca besi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Arida, absen 12. Saya Nisa Darmana, nomor absen 22. Saya Nisa Stianingsih, nomor absen 25. Dan Drama Bukta Bakti, nomor absen 10, serta Samuel Arya Permana, nomor absen 29. Alat dan bahan yang kami gunakan: 7 buah gelas plastik, 1 sendok, tisu, 7 buah paku, plastik, kapur sirih, dan karet. Larutan garam, air jeruk, air sabun, air mendidih, dan juga minyak tanah. Masukkan 7 buah paku di setiap gelas. Masukkan air biasa dalam gelas pertama dengan posisi paku tidak tercelup air. Pada gelas kedua, masukkan air mendidih dengan paku tercelup semua oleh air. Kemudian kita tutup dengan plastik dan dikareti. Masukkan 1 sendok kapur sirih ke dalam gelas ketiga, lalu letakkan kapas di atas kapur sirih. Kemudian masukkan air mendidih hingga semua bagian paku tercelup air. Kemudian seperti gelas kedua, kita tutup dengan plastik dan dikareti. Untuk gelas keempat, kita masukkan minyak tanah hingga seluruh bagian paku tercelup minyak tanah. Gelas kelima, kita masukkan air garam hingga setengah bagian paku tercelup air garam. Untuk gelas keenam, masukkan air sabun hingga posisi paku tercelup setengah bagian. Untuk gelas yang terakhir, kita tuangkan air jeruk hingga setengah bagian paku tercelup. Untuk mengetahui hasilnya, kita tunggu menuju paku ini selama 5 hari dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada paku setiap harinya. Selama 5 hari, dapat kita lihat bahwa paku-paku yang ada di dalam gelas ini mengalami perubahan. Perubahan apa sajakah? Mari kita lihat satu-satu. Pada gelas yang pertama, dapat kita lihat paku yang tercelup dalam air menjadi berkarat. Hal ini dikarenakan paku mengalami kontak langsung dengan oksigen dan air. Pada gelas yang kedua, paku tercelupkan semua bagian pada air mendidih. Nah, bagian paku ini berubah menjadi berkarat. Hal ini dikarenakan paku dicelupkan pada air dengan suhu yang tinggi, yang menyebabkan paku menjadi lebih cepat terkorosi. Pada gelas yang ketiga, yaitu gelas yang berisi kapur sirih, kapas, dan air mendidih, serta ditutup oleh plastik, menyebabkan paku yang tercelup di dalamnya menjadi sedikit berkarat. Pada gelas yang keempat, paku yang tercelup pada minyak tanah tidak mengalami korosi. Hal ini dikarenakan paku yang tercelup dalam minyak tidak mengalami kontak langsung dengan udara, sehingga korosi lebih lambat terjadi. Gelas yang selanjutnya yaitu gelas yang berisikan larutan garam. Paku yang tercelup di dalamnya, permukaannya menjadi tertutup oleh karat yang berwarna kuning kecoklatan,
sehingga didapat bahwa larutan garam dapat mempercepat korosi dikarenakan garam termasuk elektrolit. Pada gelas yang keenam, perubahan pada pakunya adalah terdapat sedikit karat pada paku yang tercelup di air sabun. Hal ini dikarenakan air sabun termasuk larutan yang bersifat basa yang memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan korosi itu lemah pada pH antara 7 dan 13. Terakhir, paku yang tercelup pada air jeruk tidak mengalami korosi, namun terdapat bagian yang menghitam pada paku. Dari pengamatan tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat karat pada paku di gelas nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Dan tidak terdapat karat pada paku di gelas nomor 4 dan 7. Sedangkan karat terbanyak adalah pada paku di gelas nomor 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi: 1. Oksigen dan air. Semakin banyak jumlah O2 dan H2O yang mengalami kontak dengan permukaan logam, maka semakin cepat berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut. 2. Kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dapat mempercepat laju korosi dengan menambah jadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. 3. Temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya korosi. 4. pH. Pada kondisi asam yang memiliki pH kurang dari 7, peristiwa korosi akan. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.